Alhamdulillah. Nampaknya pada pagi hari ini anak-anak ibu semua semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita. Semoga semangatnya ini sampai selesai pembelajaran, bahkan sampai pulang sekolah dan besok-besoknya. Amin. Semangat dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran kita, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu coba dipimpin dulu doanya. Siapa ada yang mau pimpin doa? Ada? Nggak ada? Nggak, Bu. Tunjuklah ya. Coba Epel pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Oke, sudah berdoa. Sebelum itu, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Hadir semua? Hadir. Oke, kalau hadir semua Ibu cek dulu ya. Nanti mana tahu ada yang tak hadir nih. Healthy, ada Healthy? Hadir, Bu. Hadir. Helen? Hadir, Bu. Hadir. Iren? Hadir, Bu. Evel? Hadir, Bu. Oke, berarti hadir ya semuanya. Oke, sebelum itu siapa yang tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Bu. Apa? Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Bagus, Helena. Berarti semuanya baca buku semalam? Baca, Bu. Berarti anak-anak ibu semua sudah tahu ya apa yang kita pelajari pada hari ini? Iya. Apa? Tentang apa pelajaran kita hari ini? Masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti anak-anak ibu semua sudah baca ya materinya. Bagus, sudah mempersiapkan bahan juga untuk belajar hari ini. Oke, itulah yang ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya. Sebelum itu, karena kita membahas pembelajaran materi kali ini tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW, adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tantangan apa saja yang dialami Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa. Dan yang keempat atau yang terakhir, siswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai positif sejarah masa dewasa Nabi Muhammad SAW dalam Islam. Oke, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Semoga pada pembelajaran kali ini kita dapat mentuntaskan materinya semuanya pada hari ini. Oke, kita masuk ke materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sudah pada baca buku kan anak-anak ibu semuanya tadi malam? Coba buka bukunya, udah dibuka kan bukunya? Coba kita tengok. Ayo kita amati gambar yang ada di buku kita masing-masing. Ngapain orang ini, Bu? Bagus. Siapa lagi? Sedang melakukan apa di sini, Bu? Bagus. Healthy, Iren, Helen. Lagi apa orang ini, Bu? Iya, bagus. Anak-anak ibu aktif sekali ya untuk bertanya. Bagus. Jadi orang yang ada di gambar ini tuh kita umpamakan sebagai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi dalam melayani para pembeli atau bagaimana Nabi Muhammad dalam berdagang.
Nah, marilah kita ikuti pembelajaran hari ini tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum itu kita bagi dulu ya kelompoknya. Ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Ayo merapat ke kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Materinya, bukunya sudah dibuka kan? Jadi sudah dibuka. Jadi kelompok 1 membaca poin A dan poin B. Buka bukunya kelompok 1. Membaca poin A dan poin B. Poin A dan poin B. Sudah tahu kan? Di halaman 44 dan halaman 45. Membaca poin A dan poin B ya, ingat ya. Dan untuk kelompok 2 membaca poin C dan poin D itu di halaman 45 dan 46. Sudah tahu ya kelompok 2? Kelompok semuanya sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Sudah. Oke. Sekarang coba dibaca dulu materinya masing-masing per kelompok. Diskusikan materinya. Ayo diskusi, ayo diskusi. Nanti ibu tanya, siap-siap, kelompok siapa yang ibu tanya nanti harus bisa menjawabnya. Karena tadi malam sudah dibaca juga kan bukunya. Nah, hari ini sudah didiskusikan juga kan. Berarti harus bisa menjawab pertanyaan apa yang akan ibu berikan. Cepat. Diskusikan, ayo diskusi. Semangat. Ayo diskusi, cepat. Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan, saling bekerja sama. Sebentar lagi Ibu akan menanyakan. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ananda Ibu. Dan siapa yang bisa menjawabnya nanti Ibu kasih nilai untuk nilai kelompoknya. Makanya aktif nanti ya. Oke, sudah 3 menit. Tinggal 2 menit lagi. Ayo cepat. Kalau sudah dibaca materinya, bilang sudah siap ya Bu. Bilang kayak gitu ya. Oke, semangat membaca. Cepat, ayo baca. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah siap membaca? Sudah siap? Udah Bu. Sudah siap? Udah Bu. Kurang semangat, sudah siap? Udah Bu. Sudah, oke. Berarti anak-anak ibu semuanya harus siap ya untuk menjawab pertanyaan ibu. Siapa di antara 2 kelompok ini yang jeli untuk menjawab pertanyaan ibu? Nanti ibu kasih nilai bonus di setiap nilai kelompoknya. Oke? Pertanyaan yang pertama, ayo cepat. Kita eksplor lagi. Eksplor materi kita, ayo cepat. Siapa yang dapat menjawab dalam masa dewasa Nabi Muhammad itu melakukan hal-hal apa saja? Ayo cepat, siapa? Ayo cepat, siapa? Tunjuk kelompoknya saya Bu. Kelompok 1 Bu. Ayo cepat, siapa? Cepat, katanya materinya sudah dibaca. Tadi juga sudah dibaca. Ibu sudah berikan waktu, berarti sudah siap dong untuk menjawab pertanyaan Ibu. Cepat, ayo ngapain masih baca materi? Ayo cepat tunjuk tangannya. Itu kelompok 1 pasti bisa menjawabnya karena di kelompok 1 itu sudah ada materinya. Cepat kelompok 1. Ayo cepat tunjuk tangannya. Kelompok siapa? Ayo cepat, kelompok siapa yang dapat menjawab pertanyaan Ibu tadi? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1. Apa jawabannya kelompok 1? Pada masa dewasa Nabi Muhammad sudah menikah Bu. Dengan siapa Nabi Muhammad menikah kelompok 1? Khadijah yang sudah berusia 40 tahun, sedangkan Muhammad yang baru berusia 25 tahun. Mantap sekali kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, cek atas
sekali kelompok 1 ya. Pertanyaan selanjutnya. Siap-siap, kelompok siapa kira-kira ya yang dapat menjawab pertanyaan ibu selanjutnya? Setiap kelompok, ayo masing-masing aktif ya. Oke, karena tadi kelompok 1 sudah menjawab, berarti kelompok 1 mendapatkan poin 1 dan kelompok 2 masih 0. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad pada masa dewasa? Ayo, kelompok siapa? Ayo. Kelompok 2. Berdagang. Apa? Kelompok 2? Sudah berdagang. Sudah berdagang. Bagaimana cara Nabi Muhammad dalam berdagang? Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli. Jika ia melihat ada barang dagangan yang cacat, maka ia tunjukkan kecacatannya itu. Jika barang tersebut berharga murah, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Bagus, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi skornya sama ya, 1 dengan 1 dengan 1. Oke. Cekatan sekali, sangat semangat sekali. Pertanyaan yang ketiga. Kira-kira kelompok siapa lagi ya yang dapat menjawab pertanyaan yang ketiga? Ayo cepat, tadi kan sudah dibaca tuh materinya. Pertanyaannya, siap-siap kelompok, masing-masing kelompok. Jangan lupa angkat tangannya dan sebutkan kelompok berapa, oke? Oke, Bu. Oke. Kebijaksanaan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad pada masa dewasa? Ayo kelompok siapa? Kelompok 1 lagi. Oke, kelompok 1. Kebijakan Nabi Muhammad adalah pada usia 35 tahun. 5 tahun sebelum kenabian ada suatu peristiwa, yaitu Mekah dilanda banjir sebesar hingga meluap ke Baitullah Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itu, orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah SWT menghendaki, ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SWT, dan yang berhak adalah Rasulullah. Oke, bagus sekali kepada kelompok 2. Jadi skornya adalah 2-1. Oke, pertanyaan yang terakhir, kelompok siapa lagi ya kira-kira yang semangat dan yang cepat untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Kira-kira kelompok siapa ya? Pertanyaan selanjutnya, siap-siap untuk semua kelompok. Apakah masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Oke, masih semangat. Ayo kita lanjutkan. Sifat-sifat apa saja yang dimiliki Nabi Muhammad SAW pada masa dewasa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai anak yang dapat dipercaya. Beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya karena tidak pernah bohong, tidak sombong maupun menyakiti orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Bagus sekali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya karena masih semangat. Jadi skornya sama-sama 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Mari
kita internalisasikan lagi nilai-nilai positif sejarah masa dewasa Nabi Muhammad dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang dapat? Ayo, anak-anak ibu, siapa? Apa-apa saja, ayo cepat jawab. Epel, apa? Jujur. Siapa lagi? Tabah. Tabah. Tidak sombong. Tidak sombong. Tidak pernah bohong. Tidak pernah rajin bohong. bekerja. Rajin bekerja. Lagi ada? Hormat. Hormat. Apa lagi? Tekun. Tekun. Oke. Itulah tadi nilai internalisasi, nilai-nilai positif nilai yang sudah kita internalisasikan, nilai-nilai positif sejarah masa dewasa Nabi Muhammad dengan kehidupan sehari-hari. Karena pada nilai-nilai positif ini Nabi Muhammad itu tidak pernah sombong, ramah, taat, sabar, jujur, dan dihormati oleh temannya, tidak pernah bohong, tidak pernah sombong juga. Maka nilai-nilai inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita Hari-hari. sehari-hari. Pintar anak-anak ibu semuanya ya. Karena materi kita sudah kita pelajari dan tujuannya juga sudah terpenuhi pada pembelajaran kali ini. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Udah, Bu. Sudah paham? Udah, Bu. Betul-betul paham? Betul, Bu. Betul. Oke, sekarang kita simpulkan ya materi pembelajaran kita hari ini. Jadi apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Apa saja yang sudah dilakukan Nabi Muhammad pada masa dewasa? Nabi Muhammad sudah Menikah. Nabi Muhammad menikah dengan siapa? Khadijah, Bu. Pada usia berapa Nabi Muhammad menikah? Pada usia 25 tahun. 25 tahun. Dan bagaimana cara Nabi Muhammad berdagang pada saat usianya yang memasuki dewasa? Nabi Muhammad tidak pernah membohongi pembelinya. Dia tidak pernah melihat kalau ada barang yang cacat, maka ia tunjukkan barang yang cacat itu kepada pembeli tersebut. Dan juga kalau harga barang itu berharga murah, maka Nabi Muhammad itu tidak akan menjual harga barang tersebut kepada pembeli dengan harga yang mahal. Oke. Dan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad pada masa dewasa adalah jujur, taat, Tidak sombong. rajin bekerja, hormat, apalagi sabar, apalagi, dan tidak pernah berbohong. Oke, karena kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita. Selanjutnya, karena tadi sudah dibilang paham juga kan, mari kita latihan. Karena waktunya masih ada juga, mari kita latihan. Ditulis ya namanya, diisi di belakang, tulis namanya di depan, isi di belakang ya. Oke, Ibu beri waktunya. Dia isi namanya. Soalnya juga Ibu sudah kasih ya di dalam itu soalnya. Sudah Ibu tuliskan juga. Cepat Ananda Ibu semuanya. Ya cepat. Ayo cepat healthy. Kerjakan healthy. Kawan-kawan yang lain sudah mengerjakan. Baca soalnya baik-baik, katanya tadi sudah mengerti. Soalnya tidak susah, soalnya mudah-mudah kok semuanya. Apa yang sudah kita pelajari tadi, itulah yang ada di soal tersebut. Ayo cepat, siapa yang cepat mengumpulkannya? Nanti Ibu kasih nilai bonusnya. Cepat ya. Ibu tunggu nih, siapa yang cepat
cepat mengatakannya. Siapa yang cepat selesai, Ibu akan kasihkan nilai bonus. Ayo cepat, apakah sudah siap? Ayo cepat-cepat, waktunya sudah mau habis nih. Cepat, ayo kumpulkan. Ayo cepat-cepat. Sudah siap semuanya? Sudah siap, ayo kumpulkan cepat-cepat. Kumpulkan. Cepat, karena sudah. Oke, karena sudah nanti Ibu periksa ya. Pasti jawabannya betul-betul semua kan? Karena tadi Ananda Ibu semua sudah paham dengan materinya. Oke, karena sudah dikumpulkan tadi ya jawabannya. Nanti Ibu periksa. Karena waktu kita juga sudah habis. Jangan lupa ya materinya dibaca kembali lagi. Dan baca juga materi yang akan datang. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum itu kita bacakan hamdalah.